Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bengklah. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang mengklik dan menonton video saya. Nah teman-teman, pada kesempatan sore kali ini teman-teman, saya mengupdate teman-teman ya, bahan bonsai kelapa original teman-teman ya, masih menggunakan sabut. Beberapa bulan lalu ini juga konten pertama saya teman-teman ya, 11 bulan lalu dan 6 bulan lalu kurang lebih teman-teman, saya mengupdate nih bahan ini tentang sayat ekstrim dan juga cara membuat bonsai kelapa itu awet berumur panjang teman-teman ya, dengan masih kita program awal masih menggunakan sabut aslinya teman-teman ya, sebagai habitatnya dan sebagai nutrisi eksklusifnya teman-teman ya. Namun bukan berarti mesti harus dengan sabut ini selama-lamanya teman-teman, tidak. Ini ada beberapa buah bahan pada 6 bulan lalu 11 bulan lalu teman-teman, ada juga saya sudah membuka sabutnya teman-teman ya. Namun ini saya tidak membuka sabutnya karena selama pertumbuhan teman-teman, bahan ini tidak mengalami masalah teman-teman ya, terutama busuk akar ataupun layu pucuk terbarunya teman-teman ya, ini tidak pernah ada masalah. Meskipun ini tidak saya kerdilkan dari dini teman-teman ya, karena ini bahan hasil ngebolang ataupun mendongkel teman-teman ya. Ini sudah 2 kali saya, ini yang kedua perubahan posisi teman-teman ya, dan ini tidak bisa kita buru-buru ekspos akar jika ingin ekspos akar panjang teman-teman ya. Ini sengaja saya dudukkan teman-teman karena bebannya masih berat, dan kedua akar saat mendongkel ini ada beberapa akar yang putus teman-teman ya, saat saya baru pertama mendongkel. Dan maaf teman-teman, ini 2 malam yang lalu saya pasca sayat teman-teman ya, sengaja saya sayat karena saya ingin melihatkan teman-teman pasca sayat ekstrim yang dijaga teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, semuanya ini sudah saya jaga teman-teman ya, dan ini sudah saya taruh di dalam ruangan, namun masih ada sedikit cacat nih teman-teman ya. Ini ada sedikit berlobang teman-teman, ini sepertinya malam tadi ataupun pagi dimakan hama teman-teman ya, dan ini beberapa hari kemudian dia akan mengering teman-teman. Ini inilah resiko kita sayat ekstrim teman-teman, tidak gampang membuat bonsai kelapa yang berkarakter teman-teman ya. Ini beberapa hari kemudian akan terlihat cacat teman-teman ya. Namun inilah risikonya teman-teman jika kita ingin pelepah yang mekar seperti ini teman-teman. Ini tidak hanya merenggang teman-teman ya, pelepah ini teman-teman bisa lihat ini pelepah ini kelapa sayur teman-teman ya, bukan pelepah kaleng-kaleng teman-teman, keras teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman awet meskipun kita perlakukan dengan sayat ekstrim teman-teman ya. Dan ini teman-teman kita mengontrol pertumbuhan daun teman-teman ya. Ini baru saya lepas ikatannya teman-teman karena sudah 2 hari saya sayat, dan ini teman-teman bisa kita sedikit urut teman-teman ya. Namun ini tidak perlu kita sayat dulu teman-teman, karena ini kita masih menunggu pelepah ini sedikit meninggi teman-teman. Cukup kita tarik pelapis bagian atas ini teman-teman. Kita kontrol teman-teman ya, cukup segitu teman-teman. Ini bisa kita potong teman agar sedikit kelihatan rapi teman. Ini teman-teman tepian ini belum rata, ini beberapa hari kemudian bisa kita ratakan kembali teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini teman-teman bonggol sudah berkarakter teman-teman ya, sudah kokoh teman-teman bonggolnya meskipun kita memperkerdilnya dari ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ada ini bahan yang saya upload saat itu masih full sabut teman-teman ya. Ini teman-teman saat itu masih original dan masih di dalam polybag teman-teman ya. Ini tidak saya pekerdil langsung program daun, tidak saya lakukan program daun untuk pengkerdilan saya teman-teman ya. Saya hanya mengontrol tapis ini agar dia tidak bertumbuh besar seperti layaknya kelapa di alam teman-teman. Dan ini teman-teman, ini bonggol sengaja saya benamkan di sini teman-teman agar akar tumbuh banyak teman-teman ya, dan bahan ini kemudian nanti bonggolnya akan berbelok teman-teman ya, melengkung seperti
pohon kelapa di alam yang ada melengkung itu teman-teman, melengkung terus naik ke atas teman-teman. Dan ini saya buka sabutnya setelah lapuk, tidak buru-buru teman-teman nih. Sabut dari bawahnya masih ada, meninggalkan sedikit sisa sabut di bawah teman-teman ya. Namun yang di atas ini perlahan-perlahan teman-teman ya, jika ada waktu senggang kosong saya membersihkan sabut ini. Dan ini sudah saya ampas teman-teman ya, namun belum saya cat dan masih saya pergunakan ini kain basah untuk menjaga agar dia tidak pecah teman-teman. Dan ini maaf tidak saya buatkan konten saat pruning teman-teman ya. Ini saya pruning teman-teman bukan karena faktor tidak bisa menyayat teman-teman, namun ini karena faktor hama teman-teman ya. Ada beberapa bagian daun yang dimakan kutu putih. Karena terlalu jelek teman-teman, saya terpaksa pruning. Dan pruningnya teman-teman, jika terpaksa dipruning karena hama teman-teman ya, terlihat teman-teman ya, jika ini langsung dihabiskan ke pangkal teman, bonggol otomatis akan mencut teman-teman ya. Namun ini sudah bisa kita kurangi lagi sedikit teman-teman. Inilah pruning bahan bonsai kelapa yang terlihat pruningnya menyisakan pelepah, itu pasti karena ada sesuatu hal teman-teman ya. Jika dia sudah menua pelepah ini teman-teman, mengering ataupun hama namun dia mengering teman-teman, nah, ini bisa kita pruning hingga langsung ke pangkal teman-teman ya. Namun ini di pruning bukan karena tua alami teman-teman, namun karena hama teman-teman ya. Daun itu dimakan oleh hama kutu putih jika dibiarkan terlalu jelek teman-teman. Dan ini saya rimbunkan teman-teman ya. Dan ini teman-teman terlihat ya teman-teman ya, sayat itu bonsai kelapa itu tidak mesti kerdil teman-teman ya. Ini bisa saja kita kerdilkan, namun program saya ini teman-teman, saya terlebih dahulu mempersuburnya teman-teman ya, memperbesar bonggolnya dan memperkuat akarnya terlebih dahulu teman-teman ya. Ini belum genap berumur 2 tahun teman-teman. Ini kurang lebih umurnya barulah sekitar 17 ataupun jalan 18 bulan teman-teman ya, dari saat saya pertama mendapatkan hasil ngebolang atau mendongkel teman-teman. Namun masih berusia dini teman-teman ya. Saat saya dongkel ini masih kurang lebih berusia 3 ataupun 4 bulan teman-teman. Ini bisa kita sayat sedikit tepian pelepah ini teman-teman. Kita awali teman-teman ya, mengawali sayat ekstrim teman-teman, agar pelepah ini nantinya bisa mekar merenggang seperti bahan yang sudah kerdil itu teman-teman ya, seperti kelapa sayur itu yang sudah kita kerdilkan. Nah, ini belum kita kerdilkan teman-teman. Dan ini teman-teman bisa kita lihat sedikit teman-teman. Ini pelepah sudah sama tinggi teman-teman ya. Otomatis ini wajib kita buang pelapisnya teman-teman. Namun ini sepertinya hanya bertahap teman-teman ya, belum bisa kita kandaskan hingga ke bawah, belum bisa kita sayat ekstrim karena masih ada sisa pruning pelepah teman-teman. Nah, ini kita bertahap teman-teman ya, kita step by step teman-teman. Tidak instan teman-teman ya, tidak ada jalan instan. Tidak perlu jalan instan untuk membuat bonsai kelapa teman-teman ya. Pelan teman-teman, dan ini sudah sangat putih teman-teman. Ini masih rawan patah nih teman-teman ya. Kita sayat sedikit teman, kita rapikan sedikit teman. Oke teman, cukup segini dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan pada tahapan berikutnya, penyayatan berikutnya. Untuk safety teman-teman, ini kita ikat saja, berhubung ini bahan pelepah dan daunnya masih besar. Nanti ini kalau ditiup angin ataupun tersenggol binatang teman-teman, ini bisa patah teman-teman ya. Kita lanjutkan satu lagi teman-teman. Ini ada teman-teman ya, original juga. Ini sudah pernah 2 kali patah tunas teman-teman ya, sekali patah tunas dan sekali saya tebas ekstrim teman-teman. Dan inilah kondisinya sekarang teman-teman, meskipun dia kerdilnya tidak normal lagi teman-teman, karena sudah tidak seimbang lagi teman-teman ya, dengan bonggol yang besar namun pelepahnya sangat kurus dan kerdil seperti ini teman-teman. Ini efek karena sudah terlalu kerdil teman-teman ya. Ini pernah patah tunas dan pernah saya tebas ekstrim teman-teman. Dan terlihat teman-teman, ini pelepah sudah sangat ringkih teman-teman. Ini seharusnya jika pelepah kita kurus seperti ini teman-teman, sebenarnya kita harus mengantisipasi dengan
mengganti media tanam teman-teman ya. Ini dari pertama, ini belum pernah saya ganti media tanam teman-teman. Insya Allah jika 1-2 bulan ini masih tetap kurus seperti ini teman-teman, daun terbarunya masih tetap kurus, insya Allah ini akan saya ganti media tanamnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ada satu lagi manfaat dari menggunakan sabut kelapa teman-teman. Ini bisa kita lihat, ini sepertinya belum pernah saya buatkan konten teman-teman. Ini teman-teman terlihat, kita intip dulu akarnya teman-teman ya. Oh, ini baru pertama kali sepertinya saya buatkan konten teman-teman, bahan original ini teman-teman. Namun ini tidak hasil dongkelan teman-teman ya. Ini saya program dari tunas saat dia belum keluar akar dari sabut ini teman-teman. Dan saya langsung merubah posisinya teman-teman ya. Meskipun bahan ini saya dapatkan sudah menetas di alam, namun saat itu belum tumbuh daun teman-teman ya. Dan ini tidak saya program dengan sayat mawar teman-teman ya. Meskipun ini daunnya sudah sedikit kerdil teman-teman, namun alhamdulillah masih sehat teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu tips dan konten kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton video saya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.